Ini saya mau analisis seminar di Robito Alawiyah, ya, karena beberapa orang narasumber itu ada kenal lah, kalau disimak beberapa hari kemarin ya, dan pernah mendatangi juga kantornya di Jakarta. Ya. Nah, dari kajian itu kurang lebih ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Ini hanya sekedar analisis seminar di Robito Alawiyah. Yang pertama, ada pernyataan narasumber, saya tidak perlu sebut nama, ini sebagai tambahan informasi saja. Dikatakan bahwa ilmu nasab itu tradisi Arab, jadi bukan ilmu di dalam agama Islam. Kurang lebih pernyataannya demikian. Nah, ini statement ada benarnya, tapi juga ada kelirunya. Ada benarnya apa? Karena sebelum adanya agama Islam, memang bangsa Arab sangat peduli dengan masalah nasab. Jadi bisa dikatakan ini sudah jadi tradisi yang mengakar di kalangan bangsa Arab. Ya, mereka hafal nama ayah, nama kakek dan seterusnya, ya. Terutama bangsa Quraisy. Karena bagi mereka itu salah satu sebab untuk tafakhur, berbangga-bangga dengan nasab. Nah, ini sudah dihapuskan oleh agama Islam, hukumnya haram, siapapun itu tidak boleh tafakhur bin nasab, takabur bin nasab. Makanya di dalam kitab Syekh Ad-Dahlawi, Hikmatu Hujjatullah, ya, Al-Balighah, kitab beliau, di antaranya disyariatkan para jamaah haji untuk berada di Mina itu. Ya, pelaksana ibadah haji di Mina. Wukuf boleh, apa namanya? Mabit, ya. Ada mabit di Mina. Apa hikmahnya itu mabit di Mina? Diterangkan oleh beliau, tempat itu dulu adalah satu tempat yang di situ juga ada pasar yang biasanya orang-orang Arab terdahulu membangga-banggakan nasab mereka. Maka seakan-akan Nabi ingin menyatakan bahwa tradisi ini sudah dihapuskan. Dan memang dihapus oleh Rasulullah SAW, dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji di situ di Mina. Nah, jadi tradisi memang ada. Tapi pernyataan bahwa tidak bersumber dari ajaran Islam, ini yang perlu dikoreksi. Bahwa nasab ini satu bidang ilmu yang ada dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia menjadi ilmu yang sangat penting di dalam agama Islam. Saya ambil contoh misalnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, di dalam tafsir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, Imam Tabari menukilkan tafsiran dari Sayyidina Ibn Abbas. Beliau mengatakan makna kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu maknanya asy'ub al-ansab, nasab-nasab. Bahkan li ta'arrufu ditafsirkan oleh beliau liya'arifa ba'dukum ba'da fin nasabi. Makna saling mengenal di antara kalian yaitu agar sebagian dari kalian itu mengenal nasab masing-masing. Jadi dia ilmu di dalam agama Islam. Tradisi ada, tapi ketika Islam hadir, ini juga dijadikan hal yang sangat penting dalam kajian ilmu. Jadi dalilnya dikatakan nggak ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis terkait masalah ilmu nasab. Ini buktinya ada. Itu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Hadisnya hadis sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Belajarlah kalian nasab-nasab kalian. Dengan itu kalian bisa menjalin hubungan rahim, kasih sayang di antara kalian. Ini hadis sahih.
Jadi dalam Islam ilmu nasab itu ada, bukan hanya tradisi Arab. Dan bukti lainnya Imam Zahabi, ya Al-Imam Zahabi kita kenal sebagai ulama, ya, beliau juga sebenarnya pakar nasab juga, An-Nasabah juga. Ya. Nah, beliau sebutkan bahwa nasab Nabi yang memang disepakati oleh para ulama yaitu Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib terus sampai kepada Sayyidina Adnan. Di situ Imam Zahabi mengatakan bi ijma'in nas, nasab Nabi dari Nabi Muhammad sampai ke Sayyidina Adnan itu kesepakatan para ulama. An-nas maksudnya ini ulama di sini. Artinya para ulama juga mereka mengakui nasab Rasulullah itu disebutkan dari Nabi Muhammad sampai Sayyidina Adnan. Wa fir riwayat disebutkan oleh Nabi itu nasab beliau dalam satu pidato beliau. Artinya ilmu ini dilegalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sampai kepada Sayyidina Adnan. Kalau lebihnya ke atas ada riwayat, walaupun ulama sebagian berpendapat itu bukan riwayat yang kuat. Nabi mengatakan kalau menyebut di atas Sayyidina Adnan, ya, semuanya sepakat sampai ke Nabi Ibrahim, ya, lewat jalur Nabi Ismail. Tapi kalau disebut satu persatu sampai kepada Nabi Ibrahim, itu kadzaban as-samun. Dikatakan ahli nasab itu telah berdusta. Itu yang pertama, poin pertama yang ingin saya sampaikan lewat analisa saya. Dan ada sahabat yang memang terkenal dengan nasab, ilmu nasab. Di antaranya Nabi katakan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Rasul a'lamu Quraisy bi ansabiha. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab orang-orang Quraisy. Dan di dalam kitab Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah mengatakan Ibnu Syihab, yaitu Ibnu Syihabuddin Az-Zuhri, kana yujalis Abdullah ibni Tha'labah liyata'allama minhul ansab. Ibnu Zuhri itu duduk di hadapan Abdullah bin Tha'labah untuk belajar ilmu nasab. Wa kana minat tabi'in min ulama'il ansab Sa'id ibn Musayyib wa Sya'bi wa Qatadah wa Zuhri. Dan masih banyak ulama-ulama yang mereka belajar ilmu nasab di kalangan tabi'in, di antaranya Imam Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab wa Sya'bi. Sya'bi masuk juga salah satu murid Imam Ali bin Abi Thalib. Wa Qatadah wa Zuhri. Yang mereka belajar ilmu nasab. Qala Ibnu Hazm bahwa ilmu nasab ini bukan hanya kaitan dengan nasab saja, tapi berkaitan dengan ilmu fikih. Kita mempelajari nasab itu juga kaitan dengan ilmu fikih. Sebab apa? Dengan nasab itu punya kaitan dengan ilmu fikih di bab khumus misalnya. Ya, ada bagian kepada Ahlul Bait Rasul, ya, di surat Al-Anfal. Itu kan harus disurvei, mana sih Ahlul Baitnya? Mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Abi Muthalib? Itu tahunya dari mana? Dari nasab. Untuk diberikan khumus, karena khumus tidak bisa diberikan ke yang lain, kecuali kepada mereka saja. Dan itu dipraktikkan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kaitan juga dengan masalah zakat dan sedekah. Ya, kita ketahui bahwa zakat sedekah itu dilarang hukum asalnya untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang mukmin, ya, untuk menerima zakat dan sedekah. Hukum asalnya dilarang. Dari mana bisa ketahuan mereka ini yang haram? Ya lewat nasab. Begitu juga secara umum kita, kaum muslim, teori-teori orientalis membuat kita ragu. Ujung-ujungnya apa? Lama-kelamaan membuat kita ragu dengan para ulama. Hilang panutan. Gak ada lagi yang kita hormat, sehingga apa? Mudah kita diombang-ambing, dirusak. Karena habaib itu, ya sekarang kan lagi gencar-gencarnya menyerang habaib. Habaib ini kan banyak. Nah, kebanyakan habaib itu ulama. Jadi sebenarnya tujuannya kayak ulamanya. Walaupun ada beberapa faktor yang lain, ya. Masalah-masalah yang lain, misalnya ada yang hasad, iri hati, ya dia kompleks. Tapi tujuan utamanya itu menjauhkan umat dengan para ulama. Nanti lama-lama kalau habaib sudah selesai, akan menyerang para kiai.
Nah ini yang terjadi. Jadi itu karena saya ikuti itu seminar, nah, maka saya menyampaikan beberapa analisa saya terkait masalah tersebut. Periwayatan dari para periwayat sifatnya subjektif. Ada pernyataan demikian dari salah satu narasumber. Nah sebenarnya jika kita meyakini bahwa periwayatan itu sumbernya subjektif, subjektif artinya berdasarkan kepentingan pribadi dalam menilai satu riwayat, baik berkaitan tentang nasab yang dituduhkan kepada Al-Habib Ali As-Sakran, maka ini juga akan bisa merusak periwayatan hadis Rasul SAW, yang dimana diakui oleh ulama-ulama periwayat-periwayat yang thiqah, yang dhabit, yang adil, sehingga riwayat yang mereka sampaikan itu diterima. Dalam istilah ilmu hadis, riwayat yang sahihah. Maka Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran juga dinilai oleh para ulama sebagai orang yang memang thiqah, adlun dhabit. Itu bisa diketahui dalam biografi hidup beliau. Ya, ahli ibadah, ahli ilmu, seorang yang zuhud dan seterusnya. Jadi riwayat yang beliau sampaikan itu riwayat yang sahihah. Kalau digiring opini bahwa sesungguhnya riwayat-riwayat itu kemungkinan subjektif, maka ini akan merusak keilmuan agama Islam. Nah, konsep ini sebenarnya sudah dilakukan oleh golongan orientalis. Ya. Ada yang bernama Joseph itu berpendapat bahwa hadis yang dikoleksi dalam kitab hadis bersumber dari tabi'in, yaitu ulama abad 2 dan 3 Hijriah. Dia menggiring opini agar kita menjadi ragu akan keabsahan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap di fase hidupnya Rasul tidak ada penulisan hadis. Kok bisa 100 tahun berikutnya atau 200 tahun berikut mulai ditulis itu hadis? Berarti akan banyak sekali hadis yang dikarang-karang yang dinilai bisa merusak keabsahannya, sehingga menjadi ragu kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya penulisan hadis itu sudah dilakukan di masa Rasul. Ada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As memiliki tulisan-tulisan hadis Rasul SAW yang diberikan nama As-Sahifa As-Siddiqiyah. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki catatan tentang masalah waris, dan sahabat-sahabat lainnya memiliki catatan-catatan terkait hadis Rasul SAW. Di fase awal Nabi melarang menulis hadis karena waktu itu masih turunnya Al-Quran, khawatir tercampur antara penulisan hadis dan Al-Quran. Tapi bukan berarti semuanya dilarang. Ada beberapa sahabat yang memang dinilai memiliki kemampuan dalam menulis dan memiliki kehati-hatian. Nah, mereka diizinkan untuk menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu satu teori yang tertolak, bahwa penulisan hadis Nabi dimulai di abad 1 Hijriah. Itu adalah satu teori yang tertolak. Yang benar abad 1 Hijriah di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau memimpin tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Di masa beliau memimpin, beliau memerintahkan untuk mengkodifikasi hadis, bukan menulis hadis. Mengumpulkan hadis dijadikan kitab, dikodifikasi. Akan tetapi penulisan hadis sudah ada sejak masa Rasul dan tidak terputus sampai masa tabi'in, tabi'in. Nah, di masa inilah masa yang disebut oleh ulama itu fatratu tadwin, ya, masa penghimpun hadis. Nah, ini satu teori yang membuat kita ragu terkait sumber agama Islam yang menjadi kesepakatan ulama setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ulama-ulama mereka bukan hanya mengambil isi hadis saja, tapi juga melihat siapa yang meriwayatkan hadis. Itu dibahas dalam ilmu jarh wa ta'dil. Nah, sehingga orang-orang yang dianggap terpercaya melalui survei dan riset terhadap biografi mereka, dan mereka orang-orang yang soleh, yang fiqh, yang adlun, yang dhabit, maka riwayat tersebut diterima.
dan punya pertanggungjawaban sanad yang bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut hadis sahih. Begitu juga dalam masalah nasab. Mereka yang menyebutkan nasab Sada Ali Ba'alwi itu dengan riwayat yang diterima. Karena orang yang meriwayatkan bukan orang awam. Mereka adalah ulama-ulama yang terkenal kesolehannya, kezuhudannya, waroknya, kapasitas keilmuannya. Maka riwayat mereka diterima. Dan kita beragama ini berdasarkan riwayat. Kita bisa tahu sholat, cara sholat, dari mana itu? Apa langsung dari Nabi? Tidak. Dari riwayat guru ke guru, ulama ke ulama, sampai kepada kita. Disebut ilmu fikih. Ilmu fikih terbentuk dengan riwayat. Bahkan Al-Quran, kitab suci kita itu, kita terima saat ini berdasarkan riwayat turun-temurun. Haddu tawatur. Kalau Al-Quran, mutawatir. Riwayat hadis juga ada yang mutawatir, ada yang ahad. Sekalipun ahad, tapi kalau periwayatannya adalah periwayatan yang terkenal memang thiqah, adlun, dhabit, maka akan diterima menjadi riwayat yang sahihah itu. Nah, jadi bahasa subjektif dalam riwayat ini berbahaya. Karena subjektif itu dianggap berdasarkan penilaian pribadi, bisa salah. Dalam beragama bukan subjektif yang dinilai, tapi mereka menilai secara objektif. Karena yang meriwayatkan itu ada syurut, ada syarat-syarat, sehingga diterima riwayat tersebut. Nah, ini teori atau metode yang sudah dilakukan oleh kaum orientalis untuk membuat kita menjadi ragu atas referensi terkuat agama Islam, yaitu nomor 2, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ilmu nasab dikenal syuhra wal istifadah. Maka ini sama seperti yang dibahas tentang riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah dari para ulama, bahwa nasab fulan tersambung dengan fulan, gobila fulan adalah gobila yang bernisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat juga, riwayat yang thiqah, bukan subjektif, riwayat yang objektif. Mereka menilai itu melihat siapa yang meriwayatkan. Apalagi yang ada secara istifadah dan syuhrat turun-temurun diriwayatkan oleh bukan hanya kalangan ulama, tapi orang yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga peninggalan kuburan masih ada, kuburan Ubaidillah ada, kuburannya Ahmad Al-Muhajir ada, bahkan rumah-rumah mereka, Fagil Mukaddam rumahnya juga ada. Dan ini terkenal turun-temurun, baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan peninggalan mereka masih ada sampai saat ini. Ya, jadi yang disebut sahibud dar adra bima fiha. Pepatah Arab mengatakan yang memiliki rumah lebih mengenal isi rumahnya. Maka yang kita harus jadikan rujukan orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Karena mereka hidup bersama, turun-temurun dari leluhur mereka sampai kepada masa kita saat ini. Nah, ini sebagai tambahan ya. Jadi kita beragama gak boleh ada ragu. Kalau ragu dalam beragama, itu pengaruhnya dengan keimanan kita. Kalau subjektif berarti bisa saja benar, bisa saja salah. Bisa saja jujur, bisa saja ada kedustaan. Nah, ini berbahaya ikhwan muslimin ya. Al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman yang seutuhnya. Mereka yang meriwayatkan sudah diseleksi dengan ketat. Biografinya terbuka luas, kita bisa baca kehidupan mereka. Dan mereka yang meriwayatkan tidak mungkin berani mengkhianati Allah dan Rasul. Justru mereka ulama-ulama yang sesungguhnya, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menggunakan teori, oh itu riwayat mereka subjektif, berarti kita sudah menuduh mereka ini orang yang tidak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka para ulama dianggap tidak jujur, lantas kepada siapa kita harus percaya riwayat? Ini tujuannya menjauhkan kita dengan para ulama, ya, menjauhkan kita para ulama, karena mereka itulah yang membawa sumber ajaran agama Islam, Al-Quran dengan pemahaman yang benar lewat mereka, Sunnah dengan pemahaman yang benar lewat mereka. Ya, perintah Al-Quran memerintahkan kita bertanya kepada mereka, mengikuti jalan mereka. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi nasihat wabil khusus buat saya agar kita lebih berhati-hati ya menerima informasi dari siapapun. Kita harus lihat ibadahnya bagaimana, gurunya siapa,
akhlaknya seperti apa. Itu semua jadi penilaian bagi kita, ya, sehingga agama yang kita pegang ini, Islam yang sudah jelas kebenarannya, tidak menjadi rusak sebab kita salah mengambil rujukan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah wa petunjuk, terus berada di atas jalan para ulama yang terdahulu, kita selamat di dunia maupun di akhirat, amin.